Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan profetik dan arah kepemimpinan moral. Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Definisi kepemimpinan moral dan karakteristik profetik. Richard L. Duff dalam bukunya yakni Leadership Experience edisi 7 yang mengatakan bahwa pengertian kepemimpinan moral adalah sebuah hal yang membahas atau membedakan mana yang benar dan mana yang salah, serta melakukan yang benar, memvariasi hal yang benar dan melakukan perilaku yang adil, serta jujur, baik, dan benar dalam mencapai satu tujuan dan memenuhi tujuan tersebut. Maka dari itulah pemimpin memiliki satu peranan yang besar ketimbang orang lain. Kepemimpinan moral bukan hanya sekadar moralisasi. Karakteristik kepemimpinan profetik. Karakteristik pemimpin profetik terdapat 7 karakteristik, antara lain 1. Mempunyai sifat jujur, siddiq. Dalam pendidikan profetik ini akan mengedepankan akhlak atau moral yang meliputi sebuah tindakan atau perbuatan, serta kejujuran dan perilaku yang etis. Sikap atau perilaku yang adil terhadap sesamanya, menghormati apa yang menjadi kebenarannya tentang pihak yang selaras dengan kepercayaannya sendiri, bukan menjadi pihak yang seolah merasa dirinya merasa lebih benar dan baik. Kedua, mempunyai sifat atau karakter yang amanah. Mempunyai sifat amanah ini merupakan sifat yang harus ada pada diri kepemimpinan serta bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dikerjakan agar dapat memberikan dan membuat orang lain lebih percaya pada dirinya. Ketiga, mempunyai sifat atau karakter tablik. Pada seorang kepemimpinan yang profetik harus memiliki sifat yang ini karena dalam menyampaikan satu visi misi harus berdasarkan atau membuat orang lain paham akan apa yang disampaikan dan menggunakan bahasa yang berbobot dan mampu memberikan atau menjadi model bagi orang lain dengan tujuan untuk menginspirasi orang lain. 4. Karakter yang selanjutnya harus ada pada diri pemimpin yang profetik ini adalah karakter fatonah, yang berarti mempunyai kecerdasan baik dari segi intelektualnya, emosionalnya, dan spiritual. 5. Karakter istiqomah, ya teguh dalam pendiriannya. Pada kepemimpinan profetik ini selalu mengutamakan tentang perbaikan yang terus berkelanjutan. Seorang pemimpin yang istiqomah adalah ia yang tekun, disiplin, dan tidak menyerah, serta bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu, selalu terbuka terhadap perubahan dan pengembangan. Yang keenam, sifat atau karakter yakni mahabbah, kasih sayang dan cinta. Pada kepemimpinan profetik ini selalu mengedepankan mahabbah atau cinta, bukan mengenai tentang kebencian dan sebuah pemaksaan. Maka pemimpin profetik ini selalu menunjukkan sifat kepeduliannya atau care kepada manusia, menyayangi dan mencintai karena Allah, yang berdampak akan lebih gampang untuk memahami orang lain dan berempati kepada orang lain. Ketujuh, karakter soleh atau ma'ruf. Seorang yang menerapkan keterampilan profetik ini merupakan suatu wujud ketaatan dan pengabdikan untuk kesolehannya pada Nabi dan Rasul. Hal ini berpedoman pada wahyu serta mukjizat yang diberikan oleh Allah. Seorang yang memiliki sifat soleh akan menambah karismatik yang ada pada dirinya. Hal ini merupakan ilham yang didapat dari Allah, sehingga bisa terpancar dari wajah, kulit, pancaran mata, serta tingkah laku. Seorang kepemimpinan yang soleh merusak suatu kepribadian individu yang utuh, sehingga dapat menyebabkan seorang menaruh sebuah rasa empati dan percaya diri akan dirinya. Contoh kepemimpinan moral dalam sejarah Islam. Suatu contoh kepemimpinan moral adalah Rasulullah SAW yang dijadikan model bagi kita semua. Hal tersebut dicerminkan oleh Rasulullah dalam sifat beliau yang antara lain sebagai berikut. A. Jujur. Beliau menerapkan rasa jujur dengan perkataan dan perbuatan sama, sehingga menimbulkan suatu kehormatan dan membuat kepercayaan orang lain. Untuk seorang pemimpin harus memiliki sifat jujur karena dapat memberikan rasa kepercayaan bagi orang lain, seperti yang sudah diberikan sebuah contoh dari Rasulullah, yakni memiliki tutur kata yang baik, berakhlak mulia, dan kepribadian yang baik. Dengan menerapkan sifat-sifat tersebut akan membentuk suatu kepemimpinan yang sukses. Jika seorang pemimpin tidak jujur akan merusak suatu kepemimpinan tersebut.
Yang ke-B, Nabi Muhammad SAW, beliau sudah menerapkan keadilan tanpa harus membedakan semua orang. Beliau memperlakukan sama meskipun beda suku, beda ras, beda agama, beliau tetap berlaku adil. Prinsip keadilan ini akan menjadi sebuah hal penting dalam penerapan kepemimpinan moral. Jika seorang pemimpin tidak berlaku adil, maka akan diminta pertanggungjawabannya di akhir nanti. C. Kepedulian, rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad SAW memiliki julukan rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam, karena beliau menunjukkan atau memiliki rasa kasih sayang yang sangat mendalam bagi umat manusia. Suatu kepemimpinan moral mencakup sikap empati dan kasih sayang kepada seluruh umatnya. Yang ke-D, keteladanan atau uswatun hasanah. Nabi Muhammad menjadi tauladan bagi umatnya, tidak hanya memberikan suatu ajaran dan nasihat, tetapi beliau mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Setiap kepemimpinan moral akan melibatkan suatu keteladanan dalam suatu tindakan. Yang selanjutnya ada E, kepemimpinan berbaris hikmah atau hikmah. Nabi Muhammad SAW adalah sebuah publik figur umat Islam yang dalam kepemimpinannya beliau bersikap bijaksana. Nabi Muhammad SAW akan selalu mempertimbangkan setiap konsekuensi serta manfaatnya dalam setiap keputusannya. Yang ke F, kepemimpinan berdasarkan hukum syariah. Kepemimpinan yang berdasarkan tentang sebuah prinsip-prinsip hukum Islam dan menerapkannya dengan cara adil. Nabi Muhammad SAW akan selalu mengemban ajaran yang beliau terima dari Allah. Yang ke G ada ketidakberpihakan adalah Nabi Muhammad SAW dalam kepemimpinannya atau dalam kehidupan sehari-harinya tidak pernah memihak kepada suatu kelompok atau individu tersebut. Beliau selalu menerapkan sifat keadilannya kepada siapapun untuk menangani masalah-masalah yang terjadi. Sebuah moral kepemimpinan Nabi Muhammad SAW adalah sebuah teladan yang dihormati oleh umat Islam, dan moral kepemimpinan ini bersikap universal yang dapat digunakan oleh seluruh dunia. Prinsip-prinsip moral dalam pendidikan profetik. Prinsip-prinsip yang terkait dalam pendidikan profetik antara lain humanisasi. Dalam kata humanisasi ini berarti memperjuangkan sebuah nilai-nilai kemanusiaan sendiri, yang dimana pendidikan profetik ini selalu menyerukan tentang ma'ruf atau tak ma'ruf bil ma'ruf, yang memiliki pengertian tentang memanusiakan orang-orang. Hal yang ini berfokus pada suatu pengembangan tentang karakter atau sifat manusia yang memiliki budi pekerti yang tinggi dalam beretika. Liberalisasi, menghindari kemungkaran dalam pendidikan profetik ini, menghindari hal-hal uang mungkar atau bisa dikatakan nahi mungkar atau ta'una al-mulkar, yang memiliki pengertian tentang penjagaan segala bentuk kemungkaran. Hal bertujuan dalam memberatas tentang penindasan dan untuk mencapai kebebasan manusia. 3. Transendasi di sini merupakan konsep yang terasa transenden dalam konteks pendidikan profetik, yang tercermin dalam tu'aminah billah, yang artinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menandai sebuah dimensi spiritual yang sangat tinggi dan tentang keimanan yang sangat luas. Dan keempat, guru sebagai role model. Dalam sebuah konteks pendidikan, sosok guru menjadi rela model yang sangat penting. Segala hal yang dilaksanakan oleh guru, baik itu perkataan, perbuatan, dan menjadi saat penentuan bagi peserta didik, maka dari itu harus memiliki moral yang tinggi. 5. Sintesis nilai-nilai moral religi. Sistem dalam konteks pendidikan berfokus pada nilai-nilai moral dan religius dengan setiap pendidikan modern yang selalu mendapatkan setiap nilai humanistik. Nilai-nilai humanistis
untuk membentuk suatu individu yang memiliki moralitas yang bisa dipertanggungjawabkan. 6. Aktualisasi nilai-nilai. Setiap pendidikan profetik akan mengaktualisasikan setiap nilai-nilai yang diajarkan yang berarti memiliki tujuan akhir, yakni dapat membentuk nilai-nilai dalam individu, dalam penerapan moral, dalam kehidupan sehari-harinya. Ketujuh, reorientasi konsep normatif. Dalam pendidikan profetik ini memiliki penerapan konsep-konsep yang normatif agar bisa memberikan pemahaman yang secara inspiril. Hal ini berarti bahwa setiap teori pendidikan profetik diimplementasikan dalam bentuk yang sangat praktis agar dapat dipahami oleh peserta didik. Prinsip dalam kepemimpinan. Setiap kepemimpinan harus memiliki nilai-nilai dalam kepemimpinannya, yakni ada 5 prinsip dasar dalam etika kepemimpinan, antara lain sebagai berikut. Integritas. Dalam keadaan apapun seorang pemimpin harus memiliki kejujuran serta keberanian dan haruslah tegak dan hormat. Tantangan apa yang dianggap benar ataupun tidak, karena inilah yang menghasilkan sebuah integritas dalam Becker. Loyalitas. Agar mendapatkan kepercayaan dan hal maka dibutuhkan loyalitas, karena membangun sebuah hubungan persahabatan yang sangat diperlukan ketika tiba-tiba di masa yang sulit. Loyalitas sendiri karena suatu dedikasi tentang tugas yang kita lakukan. Kejujuran. Ketiga, kejujuran. Yang paling penting dalam setiap prinsip kepemimpinan adalah prinsip jujur, karena untuk menjaga setiap kepercayaan yang sudah dititipkan, maka seorang pemimpin harus bersikap jujur. Menghormati dan peduli merupakan suatu dua bentuk perilaku yang diterapkan benda dalam suatu organisasi. Hal ini berlaku dalam hal menghormati antar sesami, berbalas kasih serta perhatian antara suatu sama lain. Keadilan kepemimpinan. Seorang pemimpin harus bersikap adil dalam menentukan hal yang benar, tidak membeda-bedakan dengan alasan apapun, karena kepemimpinan yang adil akan mewujudkan sistem yang baik dan benar. Seorang pemimpin harus memiliki sikap terbuka untuk menentukan sikap perkara yang harus ditanggungjawabkan. Implementasi dalam konteks pendidikan Islam. Implementasi yang ada dalam konteks pendidikan Islam ada beberapa aspek aplikasi, antara lain model pembelajaran. Implementasi pendidikan profetik sering menggunakan model pembelajaran dengan kebiasaan dan keteladanan. Guru akan menggunakan metode pembiasaan, demonstrasi, dan studi kasus untuk integrasi nilai-nilai profetik dan keislaman di kalangan siswa. Materi dan metodologi mengenai integrasi nilai-nilai profetik yang membahas yang mengarah kepada nilai-nilai keislaman yang mengenai suatu akhlak, akidah serta pengajaran Al-Quran dan hadis. Evaluasi dan aktivitas luar kelas. Implementasi melanjutkan pendidikan profetik ini dilakukan di luar kelas seperti bimbingan, praktik ibadah serta kegiatan sosialnya. 4. Kultur sekolah. Budaya profetik. Implementasi pendidikan profetik membangun budaya sekolah yang kondusif untuk mentransfer ilmu, teknologi, seni, budaya
edukatif ini otomatis bergerak sesuai dengan simbol-simbol agama, memastikan bahwa nilai-nilai profetik menjadi inti dari kehidupan sosial di sekolah. Guru sebagai uswatun hasanah. Guru sebagai contoh yang baik bagi anak-anak pendidiknya. Beliau diharapkan menjadi role model yang dimana perkataan serta perbuatannya. Hal ini memastikan implementasi pendidikan profetik berjalan lancar. Tantangan dan hambatan pendidikan profetik dalam kepemimpinan moral sebagai berikut. Ini merupakan tantangan dan hambatan yang ada dalam pendidikan profetik, yakni meliputi 1. Kualitas pendidikan. Kebanyakan dari lembaga pendidikan masih memiliki kualitas yang rendah dibandingkan dengan sekolah umum, sehingga hal ini dapat mempengaruhi citra dan daya tariknya. Relevasi konsep. Terkadang pendidikan profetik ini tidak relevan dalam konteks modern, terutama dalam kemajuan teknologi. Peran gender. 3. Peran gender. Agama membatasi partisipasi seorang perempuan dalam setiap pola kepemimpinan, meskipun dalam konteksnya pendidikan profetik ini mengandung kesetaraan. 4. Globalisasi. Standar pendidikan global dapat mengancam nilai-nilai lokal dan tradisional, sehingga pendidikan profetik perlu disesuaikan untuk tetap relevan.